Matcha Bapak Ibu. Nah, matcha ini bukan sekedar teh doang. Di Jepang, matcha itu adalah sebuah budaya. Nah, pada kesempatan ini, di workshop ini mungkin akan dijelaskan bagaimana jenis-jenisnya atau mungkin cara membuatnya oleh narasumber yang telah berhadir di sini. Sekarang pantunnya Bapak Ibu, persiapkan cakepnya. Nungguin Bapak Ibu? Enggak ya? Oke. Dicium udang, dipegang ikan. Dilihat gurita, tangannya bertato. Mari kita undang ke depan narasumber kita, Kak William Sutanto. Tepuk tangan Bapak Ibu. Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya William. Saya owner dari cafe yang specialty di coffee dan di matcha. Jadi saya mau kenalin dulu Trefoil ini apa. Trefoil ini coffee shop yang berada di Gading Serpong. Kita specialty di coffee dan matcha, dan kebetulan tahun kemarin kita menang Coffee Design Award. Jadi cafe kita menang Best Design as a cafe di Swiss, di Geneva, di World of Coffee di 2025. Ini tempatnya, tempatnya kecil, kita cuman bisa sekitar 30 seating saat ini. Intimate, jadi tempatnya pun juga kita ada experience bar, ada juga lantai 2 yang sebagai ini lantai satunya, ada experience bar, kita juga ada yang common barnya juga, terus kita ada galerinya, jadi kita merupakan juga art space, jadi di lantai 2-nya bisa lebih private, jadi working space, adapun exhibition. Nah, kita kebetulan cafe kita itu inspired dari filosofi Jepang, Ichigo Ichie. Terus kita juga yang artinya itu kita one is a moment in lifetime. Jadi kayak momen sekarang kita selalu kita kalau ketemu lagi itu udah beda momen gitu. Jadi kita selalu mengoptimalkan service dan produk kita 100% with heart. Jadi dari hati juga kita berusaha supaya kualitas dan service gitu. Dan kita juga ngambil inspirasi dari Wakei Seikojoku yang harmoninya, respect each other, dengan purity sama ketenangan. Jadi di cafe kita sampai musik pun dan gelas sensorinya pun kita adjust supaya bisa implementasikan visi misi yang kita ada. Dan kita juga percaya adanya beauty imperfections. Jadi dengan wabi sabi. Jadi kayak ada sesuatu yang emang bagian dari art itu menjadi salah satu daya tariknya. Ini salah satu kebun yang ada di Shizuoka yang kita menggunakan tehnya untuk kita servis dan serving di cafe. Dan kita juga banyak kerjasama sama petani-petani dari Shizuoka untuk sencha sebenarnya, tapi jadi sencha itu dengan matcha tuh berbeda. Sencha itu daunnya yang kita seduh as a green tea pada umumnya. Sedangkan kalau matcha itu artinya matcha adalah teh bubuk gitu. Nah, ini sencha. Jadi kalau bisa dilihat si senchanya, dia daunnya lebih kecil. Dia yang diambil tuh pucuk. Jadi kayak cuman 2-3 layernya aja kalau sencha. Sedangkan kalau matcha, ini kebun matcha yang ada di Uji. Ini dia di shading. Jadi waktu kita panen pun di shading. Dan setelah itu kita itu ngambil sampai bawahnya. Jadi sebenarnya kalau kita kan tahu ada teh pucuk, diambil pucuknya. Kalau matcha itu yang paling umami, itu malah yang paling bawah. Karena yang di paling bawah itu penuh dengan nutrisi dan tershading, jadi daunnya lebih gendut. Jadi matcha itu kenapa dia butuh di shading, itu karena dia butuh gendut. Daunnya itu bukan membesar tapi menebal. Gimana caranya daun matcha itu bisa menjadi, daun tehnya jadi menebal? Itu karena efek shading 40 hari. Jadi kita bikin si tehnya itu berhenti atau melambat fotosintesisnya. Jadi dia udah nggak fotosintesis lagi, dia menyerap nutrisi untuk bertahan hidup, sebenarnya gitu. Dan selama winter di Jepang itu mereka akan resting. Jadi kayak mati suri, hibernasi. Nah saatnya winter, saatnya pemupukan.
Dan itu yang menyebabkan kenapa matcha itu bisa umami, itu sebenarnya karena pupuknya. Fertilizernya yang dipakai untuk matcha itu dia ada yang pakai konbu atau seaweed, kita pakai tulang ikan. Jadi banyak fertilizer itu bekas dari restoran yang ngebantu untuk pembubukan si matcha. Gitu. Dan ini salah satu kebun di nama daerahnya diuji di Gokasho, nama cultivar Samidori. Jadi daun tehnya seperti ini. Ini waktu ini kita handpick. Jadi di trefoil kita 80% matchanya kita handpick. Kita mencari matcha yang nggak ada pestisida. Kita pakai organik. Terus kita pakai stone meal. Jadi mikronnya akan lebih halus gitu. Dan sebenarnya matcha itu adalah daun teh yang sama dengan yang ada di Indonesia. Secara nenek moyangnya, namanya Camellia sinensis. Tapi perbedaannya adalah di kultivarnya. Jadi setelah matcha itu banyak kultivar. Nah, si Jepang itu ada 140 lebih kultivar teh. Dan ada jadi matcha, jadi gyokuro, dia jadi sencha, dan hojicha. Nah, kalau hojicha itu roasted tea. Jadi matchanya sebelum digiling, di roasted, baru digiling jadi hojicha. Ketika jadi hojicha, si kandungan kafeinnya hilang. Sebenarnya matcha dan kopi itu kandungan kafeinnya itu hampir sama. Tapi karena dia sifatnya teh dan punya L-theanine, itu yang bikin kita kalau minum matcha nggak deg-degan. Kalau kopi kan kita langsung boost, langsung energik. Karena dia kadar kafeinnya lebih spike. Sedangkan matcha itu yang bikin kita melek, itu bukan kafeinnya, tapi L-theinnya. Perbandingannya kurang lebih 1:4. 1 jam efek kafein di kopi, di matcha itu efeknya bisa 3-4 jam. Ini prosesnya. Jadi setelah dipetik, si matcha itu kita keringkan, dicuci, dikeringkan. Setelah dikeringkan di dryer, habis itu dicacah. Dicacah jadi araca. Terus area araca nanti dicacah lagi lebih kecil, namanya tencha. Nah, tencha ini bisa diminum langsung atau bisa juga digiling untuk menjadi matcha. Proses penggilingannya pakai batu. Ini paling fine. Jadi 1 jam itu cuma dapat 20 gram. Itu kenapa harga matcha lumayan tinggi, karena 1 gram cuma dapat 20 jam. Kenapa dia itu nggak bisa dapat banyak? Karena ketika ada gesekan batu menjadi panas, si matchanya sudah rusak. Jadi ini matchanya ini harus temperaturnya tuh low temp dan dia nggak boleh kena spike dari antara batu. Dan dia itu mikron, ukurannya lebih halus daripada bedak. Jadi matcha itu super halus. Dan terutama kalau yang pakai stone meal, dia akan lebih halus lagi. Itu yang bikin matcha bagus, hampir nggak ada pahit. Alat-alatnya yang kita pakai, casen yang bambunya, itu kita dipakai yang bambu. Kenapa nggak pakai yang plastik? Karena yang bambu itu bisa menghasilkan microfoam. Dan kalau alat-alat yang ada cawan itu mangkoknya, terus ada casaku itu yang scoopnya. Terus kita pakai strainer, jadi karena matcha itu kita simpan di chiller dan ketemu kelembapan, dia akan clumping. Jadi kita butuh ngancurin clumpingnya, kita saring ulang. Kita butuh timbangan sama teko untuk bikin matcha. Sebenarnya matcha salah satu yang pretty simple, yang gampang dan mudah direplicate dan dikerjain di rumah. Kita juga mengencourage beberapa customer kita dan beberapa teman-teman untuk coba bikin sendiri di rumah dan coba bereksperimen. Itu. Ini kita ada tester, nanti dibagiin. Ini pertama kita akan kasih dulu tester yang pakai susu, gitu. Nanti kita kasih yang nggak pakai susu. Jadi kita coba dulu. Dan ini tanpa gula. Jadi kita nggak pakai gula. Dan ini kita udah bikin pre-batch-nya, yang susunya. Pergi.
Jadi ini ada ini bisa dicoba. Ini kultivar yang kita bawa namanya Yabukita. Jadi Yabukita ini salah satu kultivar tertua dan 70% matcha atau teh di Jepang itu kultivarnya Yabukita. Jadi rata-rata kalau kita ngeliat matcha ada yang di blend, pasti ada si kultivar Yabukita gitu. Dan kita kebenaran kita lumayan agak lebih suka mainnya single cultivar. Jadi kita emang nyari segmen yang emang berbeda. Single cultivar itu berarti satu pohon dan itu kita nggak campur sama yang kebun dari kebun sebelah gitu. Dan kita juga kita lebih suka dengan namanya single estate. Nah, single estate itu misalnya ada satu blok kebun, itu kita kayak di yang ini kita cuman ngambil dari blok ini aja. Kita nggak ngambil blok lain. Jadi kita cuma ngambil satu lot. Jadi misalnya ini 1 hektar, kita cuma ngambil 1 hektar itu aja. Dan fun fact-nya, misalnya kita ngambil 1 ton matcha, bentuknya daun, dia akan menyusut jadi 800 kilo setelah dicuci. Setelah mau digiling dan dijadiin araca, dia berkurang lagi. Jadi 1 ton itu kita cuma dapat 600 sampai 700 kilo sebenarnya. Tapi kita ngambil sama petaninya 1 ton. Gitu. Nah, yang dicoba ini Yabukita kita pakai oat milk. Kita pakai oat milk, manisnya sudah dari oat milknya. Dan ini kita bisa bilang kalau matcha latte tanpa susu sapi itu jauh lebih punya khasiat. Karena ada kandungan lemak sapi yang mengurangi efek antioksidan dari matchanya. Salah satu yang antioksidan tinggi itu ada dari matcha. Itu lebih tinggi daripada kopi. Dan si oat milk itu tidak merusak rasa si matcha dan dia tidak merusak khasiat kelebihan dari si antioksidan dari matchanya. Nah, ini saya mau share resepnya. Oke. Resepnya untuk matcha latte, kita itu pakai 3 gram matcha dan 30 mili air. Jadi rasionya 1:10. 3 gram matcha dan 30 mili air dan 90 mili susu. Ini rasionya lumayan balance antara matcha dan si susunya. Tapi ini yang mau didemokan hari ini, kita akan bikin matcha tanpa susu. Jadi hanya pakai air aja. Jadi ritualnya casannya harus di preheat, kita panasin dulu supaya casan bambunya lembut. Setelah casan bambunya itu diangetin, mangkoknya kita angetin juga. Tujuannya apa? Supaya nggak ada temperatur shock si matcha dari chiller ketemu sama si air. Jadi kita preheat. Lalu kita saring. Setelah disaring, kita masukin air 75 ml. Temperaturnya dia itu rendah, 75 sampai 80 cukup. Karena semakin tinggi temperaturnya akan jadi pahit. Matchanya akan rusak sebenarnya. Setelah kita whisk, bikin gunung atau bikin huruf W, bikin M atau Z tergantung dari kenyamanan sendiri itu. Nanti di situ baru kita bisa serve gitu. Paling kalau dari saya itu sebelum kita lanjut. Tadi udah mendengarkan beberapa tips lah, beberapa cara untuk mendapatkan matcha tadi ya, sampai membuat cek. Nah, jadi sebelum kita praktik ya workshop ini, mungkin Bapak Ibu punya pertanyaan
saya buka untuk 5 penanya pertama. Baik. Saya meja sini dulu, Bapak Ibu, izin. Perkenalkan, saya Ditya. Mas mau tanya, kan saya pernah beli macik masan. Memang macanya dari Jepang kebetulan. Nah itu tuh macanya kalau misalkan baca kemasan kayak gitu tuh kan udah manis dan apa kayaknya udah ada susunya juga. Nah kalau kita mau seduh itu perlu pakai casen atau bisa pakai hand mixer atau perlu hanya pakai sendok saja. Terus kalau nyeduhnya itu bisa langsung pakai susu atau harus pakai air dulu? Terima kasih Mas. Jadi kalau matcha kemasan sebenarnya kan matcha itu ada banyak tingkatan. Ada yang dibilang kalau paling tren sekarang ceremonial grade. Terus ada yang culinary sama buat latte. Jadi kalau di Jepang itu mereka cuma panen setahun sekali untuk matcha bagus. Ya kita ngomong sekarang ceremonial grade. Nah masa panen ini dalam bulan-bulan ini. Jadi kita minggu depan pun kita harus berangkat ke sana bantuin petaninya. Karena petani di Jepang itu nggak punya karyawan, gitu. Ya jadi secara nanti kita bantu kita itu buat seremonial. Nah petani-petani yang grade bagus itu mereka udah nggak panen lagi di Agustus sama nggak panen lagi di November. Yang panen di November sama Agustus itu biasa lebih untuk komersil. Nah, kalau udah pakai premix gula itu sebenarnya nggak usah pakai casen, karena mereka nggak bisa perform sebagus matcha yang nggak pakai. Karena gulanya itu udah merubah ukuran size si bubuknya gitu. Dan kalau kayak gitu matcha premix karena dia udah bersifatnya sudah ada gula, saya nggak saranin langsung pakai susu, ntar akan jauh lebih manis. Mendingan pakai air dulu baru pakai susu. Tapi kalau matcha yang kayak kita single cultivar ini itu bisa langsung pakai susu, kita nggak usah pakai air. Nama tekniknya cold whisk. Jadi kalau cold whisk itu tadi kita resepnya 3 gram 30 ml air, kalau cold whisk itu jadinya 4 gram 30 ml susu. Karena susu itu sifatnya merubah rasa, dia akan jadi lebih menghilangkan flavor si matchanya. Makanya kita butuh tambahin lebih. Tambahin 1 gram sebenarnya. Itu. Cukup Mbak? Cukup ya. Oke, sekarang meja sini. Nah, ibunya udah angkat tangan duluan. Silakan Ibu. Makasih Mas. Saya mau tanya untuk membuat matcha tapi yang versi homemade ya, yang di rumah. Saya kebetulan adik saya tuh sering kirim matcha asli dari Jepang. Cuma kok kalau saya bikin kok nggak enak ya. Maksudnya apa salah dalam gram-gramnya, gramasinya, atau ada resep lain nggak supaya matcha ini bisa lebih optimal khasiatnya? Dan saya kurang suka latte, kurang suka susu. Itu kira-kira bagaimana menikmati matcha dengan plot twist yang berbeda? Ya, jadi sebenarnya kalau mau bikin matcha di rumah itu resepnya sama yang tadi. Kalau nggak suka susu dan sukanya yang panas, itu kita bisa pakai 3 gram airnya 75. Nah itu bisa. Terus ada satu tips sebenarnya di antara resep ini, pemilihan air. Airnya matcha itu kita harus pakai low mineral. Jadi air itu sebenarnya setiap air kemasan itu kalau kita ukur itu mineralnya beda. Cleo sama Amidis itu nggak ada mineral. Cleo itu 8 ppm, mineralnya ada sedikit. Aqua, Nestle, Le Mineral itu udah 60-80 ke atas. Nah itu lebih cocok untuk minuman lain, mungkin kayak kopi. Jadi beda-beda. Jadi kalau kita tuh sampai R&D-in si air. Dan ada triknya lagi kalau di Jepang sebenarnya. Mereka masak air sampai mendidih, didiemin sampai dingin sekitar 70-80 derajat untuk pecah mineralnya.
Nah, tapi di Jepang itu perbedaannya mereka pakai iron cast. Jadi dia pakai kayak gentong air dari besi. Itu yang merubah mineralnya. Nah, kalau kita cukup pakai teko, kita rubah ke 75, tapi pakai air yang rendah mineral. Itu akan bikin macanya jauh lebih smooth, jauh lebih lembut, dan pahitnya lebih berkurang. Dan temperatur juga penting, jadi sekitar 70 derajat, 75 itu udah aman. Terkadang kita pakai 80 derajat karena kita mau ngantar ke lantai 2. Jadi ntar dia turun nyampe atas udah lebih enjoy gitu. Gitu aja sih. Ya. Baik, cukup Ibu? Cukup. Oke, kita pindah ke meja sini ya. Udah ada satu pertanyaan. Boleh Kak? Nama saya Kristina Mas, izin bertanya terkait tentang berapa sih ideal yang tepat untuk air, matcha, sama susu. Soalnya kemarin itu saya pernah coba buat dari YouTube itu matcha strawberry, tapi ternyata rasanya pahit banget, dan stroberinya jadi kayak nggak manis gitu. Padahal sebelumnya stroberinya udah saya buat gula gitu. Mohon ininya Mas, tipsnya. Terima kasih. Oke. Strawberry matcha latte kita juga ada sih di cafe kita. Jadi sebenarnya matchanya 3 gram. 3 gram matcha, 30 mili susu. Tapi susunya 90 mili, tapi 3 gram matcha dengan 30 mili air panas. Nah, si strawberry karena kita kebetulan kita premix, kita bikin sirupnya, itu sekitar kita pakai 20 mili. Itu kurang lebih. Kita asumsikan kita pakai sirup yang sudah jadi, itu 20 mili cukup. Kayak sirupnya yang pure, yang emang ada teksturnya. Matchanya juga sebenarnya tergantung dari matchanya. Jadi kalau kita pakai Yabukita yang ini, kultivar Yabukita ini tuh paling gampang kita bikin jadi minuman mango matcha latte, strawberry matcha latte tuh kita pakai kultivar ini. Ini kultivar paling common sebenarnya. Gitu. Ya cukup Mbak? Cukup, oke, makasih. Berikutnya, perwakilan dari kaum Ageng. Ya, selamat siang, nama saya Yohan. Pertanyaan tadi ada yang dijelaskan oleh Mas, kalau baiknya itu kan yang airnya low mineral ya. Kita kan nggak pernah tahu itu air mineral yang kita pakai itu banyak mineralnya atau low. Seberapa besar sih pengaruhnya kalau dia menggunakan air yang kaya mineral? Apakah sampai merusak khasiat si matcha itu? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sehari itu mengkonsumsi banyak itu daun matcha atau itu minuman matcha, apakah ada efek yang tidak baik buat tubuh? Itu saja, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau efek khasiat, kalau tergantung mineral nggak berubah sebenarnya, tapi yang merubah rasa. Jadi kayak kalau low mineral dia lebih less bitterness, nggak gitu pahit jadinya. Dan biasanya kayak sekarang beberapa brand kemasan tuh mereka udah klaim kayak Amidis tuh mereka selalu klaim mereka yang sudah direbus atau mereka tanpa mineral. Terus kayak Aqua, mineral dan lain-lain itu kan pasti lebih ada flavor sebenarnya, ada rasa lah kalau kita kecap. Jadi sebenarnya nggak gitu banyak ngaruh untuk khasiat, cuma kerasa. Dan untuk si maksimal matcha itu yang saya tahu 9 gram per hari atau 12 gram cukup. Berarti 3 sampai 4 gelas. 3 gelas sebenarnya udah cukup. Dan efek lebihnya apa? Ntar badan kita detox. Jadi ntar kebanyakan seperti over kafein, bisa keringat dingin kayak gitu-gitu, jadi detox sebenarnya. Dan gak bagus juga untuk lambung kalau kebanyakan. Seperti kayak kopi, karena dia ada kafein sama kandungan yang bikin kita tuh jadi kenyang gitu. Jadi kayak orang yang mau diet itu minum matcha pasti dia udah gak pengen makan karena dia udah kembung perutnya. Jadi saya saranin cuma maksimal 9 gram satu hari karena ntar over kafein gitu aja sih. Baik, cukup Pak. Ya, oke. Baik, terakhir dari meja belakang. Terakhir ya Bapak Ibu. Halo, selamat siang Kak William. Nama saya Osti.
Saya mau bertanya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara memilih bubuk matcha yang di pasaran gitu ya? Saya termasuk yang amatir, nggak ngerti bedainnya. Jangan sampai udah beli mahal-mahal ternyata itu bukan yang grade yang bagus gitu kan. Terus pertanyaan yang kedua, apakah matcha ini jika matcha murni aja yang kita campur sama air, nggak pakai susu, nggak pakai apa itu, sifatnya 0 kalori, sehingga apakah bisa dipakai untuk selama kita periode intermittent fasting seperti kopi gitu kan, kopi pahit kan kita bisa konsumsi selama intermittent fasting. Itu aja, terima kasih. Jadi untuk tips pemilihan matcha, kalau misalnya bulan-bulan sekarang itu yang kalau ada yang bilang matchanya dari 2026, itu berarti belum tentu benar. Jadi matcha 2026 itu akan keluar akhir tahun sebenarnya. Karena matcha itu butuh resting. Dari panen, diproses, di resting, baru bisa nanti ada akhir tahun. Dan yang penting dia tulis kultivarnya apa. Kultivarnya apa, organik atau enggak organik. Dan kenapa kita suka pakai matcha organik? Satu, dia lebih sehat tanpa pestisida. Karena ternyata pestisida itu bisa membuat perubahan hormon. Jadi di Jepang pun mereka punya certified untuk organik nggak organik gitu. Dan kalau mau kualitas bagus, emang pasti lebih mahal dan carinya yang hand pick, emang petik tangan dan pakai stone mill. Untuk kalau kita ngelihat ternyata dia kasih contoh atau sampel bisa dibuka, itu warna hijaunya hijau banget. Jadi kurang lebih hijaunya itu nanti bisa sambil dilihat waktu demonya, hijaunya tuh beda. Kalau dia sudah keabu-abuan, dia sudah mulai rusak sebenarnya. Itu karena oksidasi. Dan kalau baunya amisnya amis ikan juga udah rusak. Jadi matcha itu harus disimpan di kotak tertutup, vakum dan di dalam chiller sebenarnya. Dan matcha itu juga dia lebih umami atau baunya amisnya amis rumput laut sebenarnya, bukan amis ikan gitu. Itu cara ngebedainnya. Sama teksturnya, ngebedain lagi dari tekstur dia kayak bedak bayi, sehalus itu yang paling bagus sebenarnya. Dan si matcha kalau tanpa susu itu emang 0 kalori, dia kayak kopi hitam. Jadi kayak matcha pakai air itu emang rendah kalori, hampir 0 gitu. Iya, jadi matcha itu emang 0 kalori. Ya, baik Mas William. Nampaknya tadi masih banyak sebenarnya Mas yang angkat tangan, masih mau bertanya gitu ya. Jadi kalau misalnya bertanyanya di booth ini bisa Mas ya? Bisa. Oke. Jadi nanti untuk Bapak Ibu yang masih kepo dengan matcha ini, nanti bisa merapat karena selepas ini akan ada demo atau workshop dari Mas William sendiri. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba matchanya, umaminya kayak apa, boleh dilihat, boleh dirasain. Nah jadi acara akan saya tutup pada sesi ini. Saya Akbar selaku MC, mohon maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu untuk melihat matcha bisa ke depan, nanti Mas William akan mendemonstrasikan cara pembuatannya. Yang kelihatannya pakai apa itu? Chasen. Boleh. Jadi ini kita pakai chasen. Jadi emang kita sehari-hari pakai ini namanya chasen. Chasen, iya, dia dari bambu. Jadi dibikinnya tuh satu-satu pakai tangan. Bambunya dibelah, terus dibikin pakai tangan gitu. Nah, si chasen ini dia tuh ada 2 macam. Ada yang ininya cuma 90, kalau yang ini kita pakai yang 120 ininya. Semakin banyak, semakin halus gitu. Terus kita siapin air, kita udah preheat. Ini udah di preheat ya? Udah di preheat belum? Di preheat.
Udah. Jadi ini tadi udah di preheat, terus ini kita pakai timbangan. Jadi ini kita juga macanya kita pakai airtight. Jadi itu simpan, bisa dilihat warnanya. Jadi hijaunya hijau terang kayak gini yang sebenarnya kita cari gitu. Warnanya mirip Pak, tapi rasanya beda. Ini import. Jadi sebenarnya matcha itu sampai saat ini yang bisa dibilang matcha itu masih dari Jepang. Kenapa? Karena mereka matcha itu bahasa Jepang dari acaranya teh bubuk sebenarnya. Jadi ini kita pakai 3 gram dan matcha itu nggak boleh kena besi sebenarnya. Karena matcha itu dia sensitif sama besi dan oksidasi. Gitu. Iya, kalau ini kan soalnya bolak-balik masuk, yang ini kan langsung gitu. Nah, iya, dia ini airtight soalnya. Jadi maksudnya kalau kita mau surfing, kita udah masukin di sini. Nah ini berarti ini kita konsumsi akan dalam waktu dekat. Kalau kita simpan dalam waktu lama itu masih pakai foil, terus kita vakum. Gitu. Jadi sedikit mungkin dia ketemu sama besi sebenarnya. Nah ini jadi kita saring. Terus kebetulan kita ini pakai yang double strain biar semakin halus. Sebenarnya disimpan, jadi matcha itu sebenarnya disimpan dalam chiller setahun pun nggak apa-apa. Cuman kalau kita satu hari habis sih Pak. Soalnya kafe ya Pak. Nah, jadi ini kita kenapa dipakai air panas supaya dia lembek, nggak gampang patah. Ini ada triknya juga sebenarnya, biar nggak ini kita 15 ml air dulu, biar supaya dia nggak ada clumping atau jadi yang masih bubuk. Jadi kita bikin kayak pasta dulu. Jadi kita bikin pasta, ini 15 ml air. Ini tujuannya kenapa? Ini supaya ngebantu untuk si matchanya itu bubuknya hancur dulu. Jadi kita larutin dulu air panas. Nah, ntar jadi udah kayak gini, jadi kayak bubuk. Ini 75. Nah, dari sini kita baru tambahin lagi jadi airnya sih. Dari tekonya yang better yang udah ada airnya gitu. Iya, dia jadi kayak over, jadi lebih pahit gitu. Nah, ini udah kita masukin sekitar 75 dan saya sukanya supaya timbangannya nggak cepat rusak, jadi kita jangan ngewis di atas timbangan. Iya Pak. Nah, ini pakainya pergelangan tangan di sini, jangan pakai ini. Jadi kita pakai pergelangan tangan. Terus tangan kiri megang supaya dia bisa berfoam. Terus kita bikin M dan dia speednya harus lumayan cepat. Dia soalnya supaya bisa bikin foam. Nah, jadi sebenarnya matcha itu ada 2 aliran kalau di Jepang. Ada Urasenke sama Omotesenke. Nah, saya tuh kebetulan belajar dari Urasenke. Jadi dia itu harus berfoam. Kalau Omotesenke dia nggak boleh bikin foam. Dan sejarahnya matcha itu sebenarnya minum dulu adalah cok samurai. Jadi yang minum matcha zaman dulu itu adalah laki-laki sebenarnya. Sebelum mereka pergi perang, mereka minum matcha dulu. Karena tujuannya untuk mereka melek. Sama tradisinya juga untuk mereka kalau ternyata mereka nggak bisa pulang lagi. Jadi udah minuman teh seremoni terakhir bersama keluarga. Jadi foamnya kita ngincar yang sehalus ini. Gitu. Ya, Pak. Jadi
Jadi kita nyari yang sehalus ini. Nah, kalau matcha bagus sama tekniknya bagus, bisa bener-bener foamnya kecil banget. Jadi gini jadinya. Iya, dia masih ada bubble. Pakai frother, rasa sama foamnya pasti beda, Bu. Jadi ini bisa, ya ini tanpa campuran. Yang tadi udah pakai susu, biar nggak kaget. Boleh. Jadi ntar sambil kita bikin lagi. Habis. Jadi sebenarnya di Jawa Barat itu udah ada yang nyoba nanam matcha. Karena sama-sama teh, Pak. Sebenarnya daunnya sama, cuman ternyata belum berhasil yang saya tahu. Iya, dia nggak pakai susu, terus kita airnya low mineral. Jadi kalau satu porsi itu biasanya 75 mili. Iya, jadi kalau kita kelebihan kafein itu juga sebenarnya nggak bagus buat badan kan. Ntar badannya nggak detox. Kalau badannya udah nggak detox, itu malah karenanya terkena di pencernaan. Iya, amannya 9 gram. Iya. Ya gitu sih, kita pernah tanya dokter, katanya emang karena antioksidanya ngaruh. Jadi emang banyak kandung. Sebenarnya matcha kafeinnya lebih rendah, dan dia kan kalau untuk asam lambung aman. Dengan catatan udah makan. Jadi kalau di Jepang itu mereka untuk mendapatkan manisnya matcha itu dari manisan. Jadi makan manisannya dulu, baru minum matcha, itu jadi manisnya. Jadi nggak tanpa gula. Jadi lidah kita itu sudah jadi punya tekstur manis dulu. Makan kue, makan permen, baru minum matcha. Sebenarnya gitu. Dan kalau yang nggak mau kafein namanya hojicha, itu roasted tea. Si hojicha itu jadi daun teh sebelum digiling jadi bubuk, itu digoreng dulu di sangrai sebenarnya. Mau nyoba lagi. Iya, sebenarnya kopi juga sama. Tapi saya kalau minum matcha, minum kopi nggak makan dulu sih, Pak. Untuk kebiasaan. Jadi sebenarnya kalau kita makan dulu, minum kopi sama minum matcha pasti aman di lambung. Setidaknya perutnya kan nggak kena kafein langsung, gitu. Dan kalau minum matcha, kita tuh kalau di Jepang tuh juga mereka kasih manisan, gitu. Jadi namanya wagashi, itu sebenarnya manisan Jepang gitu. Iya betul, Bu. Buat bikin lambungnya nggak cepet. Kayak kalau mereka minum bir, mereka minum ini jahe.
Si, ya. Mm-mm. Mm-mm. Eh, jadi dia kan orang nge-gym itu biasanya nyari kafein buat boost energi kan. Kalau sebelum gitu. Jadi better saran saya untuk aman di lambung makan dulu baru minum. Kalau mau sambil sport bisa sebelum dan sesudah juga sebenarnya nggak masalah. Sehari 9 gram. Mm-mm. Jadi kalau saya lebih prefer kita bikin sesuai resep sih. Kayak kita misalnya bikin sekitar misalnya kita mau di tumblernya itu bisa masuk 120 mili, itu kurang lebih berarti 2 porsi 6 gram. Dengan tanpa gula ataupun susu gitu. Sebenarnya yang bikin matcha itu jadi terlihat kurang sehat karena banyak yang pakai gula. Dan memang kita masih banyak orang yang lebih suka minum manis kan gitu. Sebenarnya tinggal tambahin es batunya aja sih, jadi nggak apa-apa. Rasanya akan berkurang, dia akan jadi lebih watery karena es batunya. Nah biasanya diakalinnya adalah resepnya kayak resep latte, 30 mili air dengan 3 gram matcha, 90 mili susunya kita ganti sama 90 mili air. Gitu. Iya, Mas. Iya. Nah, jadi kalau di Jepang, matcha itu adalah tahta tertinggi